semuanya, saya Talenta Magdalena Waruhu dengan NIM 1120222013, Prodi Sarjana Gizi semester 6. Nah, di video kali ini saya membahas satu teori dan membahas soal kasus mengenai variabel penelitian dan definisi operasional. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas mengenai definisi dari variabel penelitian. Nah, menurut Dotto Atmojo 2010 mendefinisikan variabel sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau yang didapat oleh satuan peneliti tentang suatu konsep penelitian tertentu. Nah, variabel ialah sesuatu yang memiliki variasi nilai. Nah, variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seseorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan, yaitu berupa kesimpulan penelitian. Variabel adalah komponen utama dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian tidak akan berjalan tanpa ada variabel yang diteliti. Karena variabel merupakan objek utama dalam penelitian untuk menentukan tentu harus dengan dukungan teoritis yang diperjelas melalui hipotesis penelitian. Setelah itu, kegunaan variabel. Nah, dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Oleh karena itu, identifikasi dan perumusan variabel ini bermanfaat yang pertama untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data, dan yang terakhir untuk pengujian hipotesis. Nah, setelah itu masuk pada poin berikutnya mengenai variabel bebas atau independen variabel. Nah, variabel bebas ini didefinisikan sebagai variabel yang mempengaruhi dan menjadi penyebab perubahan dari variabel terikat. Variabel bebas disebut juga variabel independen, stimulus, prediktor atau antecedent, kausa, determinan. Variabel bebas yang mengalami perubahan nilai akan menyebabkan variabel lain berubah. Nah, setelah itu variabel terikat atau dependent variabel. Nah, variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Nah, setelah itu masuk kita pada variabel moderator, yang dimana variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator disebut juga dengan variabel independen kedua. Nah, setelah itu masuk pada variabel kontrol. Nah, yang dimaksud dari variabel kontrol ini merupakan variabel lain yang memungkinkan dapat menguji hubungan antara variabel bebas dan terikat. Variabel kontrol digunakan sebagai pengontrol untuk memastikan apakah variabel bebas memang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, apakah ada pengaruh lainnya. Jika variabel yang diduga memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi variabel terikat, maka dapat dijadikan sebagai variabel kontrol. Nah, setelah itu masuk pada variabel intervening. Nah, variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak diamati dan diukur. Nah, variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung memengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Nah, setelah itu masuk pada definisi operasional. Nah, yang dimaksud dengan definisi operasional variabel ini adalah penjelasan tentang variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik dan indikator yang digunakan dalam sebuah penelitian sebagai dasar untuk mengumpulkan data. Nah, definisi operasional variabel juga ini dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Ini menurut Hidayat 2007. Nah, setelah membahas materinya, maka masuk kita pada pembahasan soal kasus. Nah, yang pertama pembahasan soal kasus mengenai soal variabel penelitian.
Nah, soalnya yaitu seorang mahasiswa berusia 20 tahun dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 80 kg sering mengonsumsi makanan cepat saji atau fast food lebih dari 3 kali seminggu. Ia jarang berolahraga dan memiliki pengetahuan gizi yang rendah. Nah, indeks massa tubuh mahasiswa tersebut adalah 29,4 kg. Nah, ini termasuk dikategorikan sebagai overweight. Nah, berdasarkan penelitian, ada hubungan antara frekuensi konsumsi fast food, tingkat aktivitas fisik, dan pengetahuan gizi dengan status gizi mahasiswa tersebut di atas. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini yaitu variabel independen dalam penelitian tersebut adalah A. Status gizi, B. Indeks massa tubuh, C. Frekuensi konsumsi fast food, tingkat aktivitas fisik dan pengetahuan gizi, D. Berat badan dan tinggi badan. Nah, jawaban yang benar adalah C. Nah, pembahasan dari jawabannya itu adalah kenapa bisa kita pilih C? Karena pada kasus di atas status gizi atau diukur melalui MT ini merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor seperti frekuensi fast food, tingkat aktivitas fisik, dan pengetahuan gizi. Nah, itu merupakan variabel independen yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan gizi dan pola konsumsi dengan status gizi pada mahasiswa tersebut. Ini sumbernya dari hubungan pengetahuan gizi. Nah, setelah itu masuk kita pada soal kedua yang di mana membahas mengenai variabel independen dan dependen. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di sebuah desa. Nah, peneliti mengumpulkan data mengenai tingkat pengetahuan ibu tentang gizi, pola pemberian makan, dan status ekonomi keluarganya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kejadian stunting pada balita. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini yaitu variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah A. Tingkat pengetahuan ibu tentang gizi, B. Pola pemberian makan, C. Status ekonomi keluarga, D. Kejadian stunting pada balita. Nah, jawaban dari soal tersebut adalah D. Kenapa kita memilih jawaban D? Karena pada kasus di atas pembahasannya ini, kejadian stunting pada balita merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor seperti tingkat pengetahuan ibu tentang gizi, pola pemberian makan, nah, dan status ekonomi keluarga. Nah, ini merupakan variabel independen yang dapat mempengaruhi kejadian stunting pada balita. Makanya kita pilih jawabannya itu D, kejadian stunting pada balita. Nah, sumbernya dari hubungan pengetahuan ibu tentang gizi. Setelah itu masuk kita pada soal nomor 3 membahas soal mengenai variabel moderator. Yang dimana sebuah penelitian ingin menganalisis pengaruh pengetahuan gizi ibu terhadap status gizi anak balita. Nah, penelitian ini juga mempertimbangkan peran pendapatan keluarga sebagai variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan gizi ibu dan status gizi anak. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada keluarga dengan pendapatan tinggi, pengetahuan gizi ibu berhubungan kuat dengan status gizi anak. Sedangkan pada keluarga dengan pendapatan rendah, hubungan tersebut tidak signifikan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, dalam penelitian tersebut, variabel moderator yang mempengaruhi hubungan antara hubungan gizi dan status gizi anak adalah Nah, yang pilihannya itu A. Pengetahuan gizi ibu, B. Status gizi anak, C. Pendapatan keluarga, D. Tingkat pendidikan ibu. Nah, jawabannya di sini adalah C. Nah, kenapa kita memilih C? Nah, yang menjadi pembahasan jawabannya itu yaitu dalam kasus ini pengetahuan gizi ibu itu sebagai variabel independen yang dimana memengaruhi status gizi anak. Nah, yang status gizi anak ini menjadi variabel dependen dan pendapatan keluarga berperan sebagai variabel moderator yang memengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Nah, pada keluarga dengan pendapatan tinggi, pengetahuan gizi ibu memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap status gizi anak dibandingkan pada keluarga dengan pendapatan rendah. Makanya kita pilih jawabannya C tadi itu pendapatan keluarga. Itu yang menjadi variabel moderatornya. Ini sumber dari variabel eh, laten sebagai moderator. Sekian dari pembahasan materi dan pembahasan soal kasus.
mengenai variabel penelitian dan definisi operasional. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Talenta Magdalena Warowo, Prodi Sarjana Gizi, mengucapkan terima kasih. Semoga video animasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Shalom.